Selamat datang di podcast POP, Polisi Oh Polisi. Sensitif, objektif, persuasif, edukatif. Para pemirsa yang saya muliakan, salam jumpa kembali dengan POP, Polisi Oh Polisi. Saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan para pemirsa sekalian yang mengikuti podcast POP ini. Dan karena banyak yang meminta supaya podcast POP ini terus memberikan pencerahan kepada masyarakat, maka saya mencoba setiap hari akan memberikan walaupun sedikit. Baik, terima kasih. Kita masih berbicara mengenai masalah tragedi di Rumah Sang Jenderal. Kemarin sudah ditetapkan tersangka Bapak Jenderal, dan itu merupakan jawaban yang paling bagus dari Polri selama ini, menutup dan mengembalikan kembali aib ataupun citra Polri yang tadinya sudah terjerembab dan sekarang bisa bangkit kembali. Banyak sekali apresiasi dari semua penjuru, dari DPR lah, dari beberapa pengamat. Ya, pokoknya polisi yang tadinya mau hancur lebur tertolong berkat adanya pahlawan Baradae yang memberikan keterangan sesungguhnya yang terjadi, dan kemudian tindakan tegas polisi untuk melakukan tindakan tidak menutup-nutupi sesuai dengan pesan Presiden. Nah, kemarin sudah ya diumumkan, tapi kemudian kan muncul kembali pertanyaan yang sangat dikejar oleh masyarakat, yaitu tentang motif. Ini kurisit keingintahuan masyarakat mengenai motif ini memang pasti tinggi ya. Karena kalau di dalam teori pemberitaan itu, kalau kita sih dulu belajarnya ya, orang ingin mengetahui satu kejadian itu, dan kalau kita menyampaikan laporan kepada pimpinan untuk melaporkan kejadian itu, biasanya pakai singkatannya gini, si Adi demen babi. Unsurnya adalah siapa, si A, apa yang terjadi, di mana yang terjadi, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bila mana. Nah, itu kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 7 atau 8 unsur itu kalau dijawab itu sudah cukup lengkap. Nah, di sini kemarin kan si-nya sudah, apa yang terjadi sudah jelas, tembak bukan tembak menembak, tadi tembak. Terus kemudian dengan apa? Ada, dengan pistol. Nah, ini yang mengapanya ini yang masih ditanya. Mengapa? Ini mengapa itu pasti jawabannya adalah motif gitu. Terus bila bagaimana ya? Bagaimana itu nanti ceritanya bagaimana sih kejadian ini yang sampai sekarang juga belum terungkap ya. Yang terjadi itu apakah dianiaya dulu baru dibunuh atau ditembak langsung atau ya itu kira-kira itu menjawab bagaimananya. Kalau bila mananya sudah pasti jelas. Jadi unsur di sini yang belum terjawab adalah mengapa dan bagaimana itu. Itu kira-kira pertanyaan publik mengarahnya pada itu. Baik, saya akan menerangkan mengenai motif ya. Motif itu apa sih? Kebanyakan orang ngomong motif, tapi untuk nyamankan gampangnya aja itu motif itu alasan berbuat lah, itu kurang lebih gitu ya. Alasan berbuat. Nah, kenapa alasan berbuat ini penting di dalam pemberitahuan maupun di dalam penyidikan ini? Karena kan ini kan kemarin sudah didalilkan ya, dikatakan bahwa itu kejadiannya adalah pembunuhan 338 atau perencanaan, yaitu 340. Nah, kalau kita bicara mengenai masalah pembunuhan berencana, ada 2 unsur yang harus dilihat, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif itu nanti akan menjawab apakah itu disengaja, apakah itu direncanakan, atau tiba-tiba, atau mendadak, dan sebagainya itu. Nah, itu untuk memenuhi unsur itu. Kemudian kalau unsur objektifnya adalah bagaimana melakukan perbuatan itu. Nah, dalam bagaimana melakukan perbuatan ini,
maksudnya adalah bagaimana setiap orang itu melakukan perbuatannya. Itu kan kemarin itu ada berapa itu? Ada 4, kemudian bapak itu 1, tambah lagi 30 yang diisolasikan itu kan. Nah itu nanti yang dicari bagaimana masing-masing peranannya yang ditanya. Misalkan Pak Barada itu apa aja yang dikerjakan oleh dia, bagaimana ceritakan dia, termasuk juga mungkin yang tadinya cuma disuruh ngelap apa TKP itu nanti juga ditanya bagaimana dia berbuat itu. Jadi masing-masing itu nanti akan dituduh sendiri-sendiri, nggak global sama-sama jadi satu gitu, enggak gitu. Kalau nggak salah begitu cara pembuktiannya gitu. Tapi kalau membuktikan bersama-sama mungkin bisa sekaligus. Tapi yang jelas pertanggungjawaban pidana itu diberikan kepada orang sesuai dengan porsi dia melakukan tindakannya. Nggak bisa disamakan ya antara pelaku utama yang menghabisi nyawa dengan orang yang cuman mencuci TKP, itu beda hukumannya. Jadi intinya begitu. Jadi mengapa motif itu menjadi penting dan pengen ditanya orang? Gitu. Karena itu merupakan unsur utama di dalam informasi yang pengen diketahui orang. Nah, kemudian motif itu polisi harus mencari karena untuk meyakinkan hakim. Jadi polisi nggak bisa kalau hasil penyidikannya cuma ngomong bahwa ini sudah disidik, ini begini Pak, orangnya pelakunya gini, dia menembak dengan ini, itu. Terus nggak diterangkan bagaimana cara ininya, kemudian situasi kejiwaan orang yang melakukan itu nggak diuraikan, nanti hakim akan tidak yakin. Walaupun nanti di dalam sidang pasti hakim akan menanyakan, kalau seandainya di dalam berita acara itu belum lengkap ya, tapi hakim pasti akan menanyakan. Tapi agar berita acara atau berkas yang dibikin oleh polisi itu diterima oleh jaksa, kan gini ya, suatu proses itu kalau penyidikan, polisi mencari keterangan di lapangan, kemudian bikin berita acara, meriksa saksi berita acara, menyita barang bukti pakai berita acara, semua dibendel dalam berkas, kemudian dikirimkan ke jaksa. Jaksa nanti akan meliti, cukup enggak ini keterangan yang disampaikan oleh polisi ini, cukup enggak untuk dijadikan dakwaan gitu. Jaksa lebih pengalaman di dalam bikin dakwaan yang lengkap, itu artinya yang kira-kira nanti oleh hakim digolkan gitulah. Nah, kalau polisi ya hanya merekod semua yang kejadian ini untuk dianalisis oleh jaksa, ini memenuhi syarat untuk dijadikan dakwaan apa tidak. Nah, apabila berkas itu lengkap dan jelas semua unsur diuraikan, maka hakim memudahkan hakim untuk mengambil keputusan, karena keputusan hakim itu kan sah dan meyakinkan kan gitu kan. Nah, jadi sah itu artinya menurut undang-undang atau menurut undang-undang atau menurut peraturan yang berlaku, meyakinkan itu adalah subjektivitas dari hakim untuk memutus apakah orang ini memang bersalah dan berapa besar kesalahannya dan berapa besar porsi hukuman yang harus dia sampaikan pada dia. Kira-kira gitu. Jadi peranan daripada motif itu adalah ya, di samping untuk memberikan keterangan pada publik ya, yang pengen tahu apa yang terjadi, itu tadi unsur siapa, di mana, apa, mengapa, dengan apa, bagaimana dan bila mana, itu juga untuk kepentingan kelengkapan berkas perkara yang akan dikirimkan kepada jaksa, di mana jaksa akan meneliti, kalau lengkap baru dijadikan bahan penuntutan untuk hakim supaya yakin, sehingga yang bersalah bisa dihukum sesuai dengan porsinya, dan apabila yang tidak bersalah tidak dihukum gitu. Contoh bahwa itu dia melakukan perbuatan tapi tidak bisa dihukum, yaitu misalkan dia dalam keadaan terpaksa. Paksaan artinya itu adalah paksaan yang nggak bisa dihindarkan. Kalau dipaksa nggak bisa dihindarkan, yaitu alasan itu nggak cukup gitu. Untuk membela diri, misalkan dia terancam membela diri, itu juga bisa. Atau misalkan disuruh oleh atasan, kalau cuma suruhnya gini, kamu bunuh itu ya, langsung dia laksanakan, itu bukan dia nggak bisa karena terpaksa itu. Tapi kecuali kalau tembak itu, kalau nggak tembak kamu tak tembak, nah terpaksa di bawah ancaman itu terpaksa dia melakukan itu. Tapi unsur untuk membuktikan kayak gitu tuh sangat tipis ya, itu nanti hakim yang berpengalaman untuk menggali seberapa jauh besar kecilnya hukuman itu kurang lebih ya pengertian mengenai motif tadi ya, dan kemudian apa pentingnya motif di dalam pembuktian maupun untuk dalam di pengadilan nanti. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin menjelaskan dikit ya mengenai ini. Bagaimana cara mencari motif untuk dilengkapi di dalam berkas. Gitu. Sebetulnya motif itu kadang-kadang tidak penting banget ya kalau untuk membuktikan penyidikan. Kalau kita berangkat dari
Yang penting membuat terangnya perkara, gitu kan. Polisi misalkan tadinya kan nemu laporan ada orang mayat gitu. Nah, kemudian membuat terangnya perkara itu pakai yang 7K itu tadi, si Adi demen babi itu. Tapi kemudian kadang-kadang motif tidak sampai apa itu dipertanyakan kalau memang itu sudah clear, tidak masalahnya tidak atau janggal atau masih ganjel gitu ya, kira-kira apa yang terjadi itu. Motif kadang-kadang sering tidak menjadi mutlak untuk dimasukkan di dalam suatu berita acara. Tapi kalau untuk yang lengkap, yang sempurna, itu motif perlu dimasukkan di dalam itu. Karena itu penting untuk menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan. Seperti tadi saya sampaikan gitu. Nah, untuk mencari motif ini ya, kita langsung saja dikaitkan dengan peristiwa yang ada di lapangan ini ya. Jadi peristiwa di rumah sang jenderal ini kan. Ini kan kita tadi mendapatkan informasi siapa, di mana, apa, kemudian dengan apa sudah ya. Terus bila mana sudah, tapi untuk menjawab yang mengapa itu kan, kita kan baru dapat informasi dari Baradae itu bahwa misalnya begini, Pak itu yang melakukan, Pak bos gitu, saya begini karena disuruh, kan cuma gitu doang gitu. Nah belum lengkap, harus dilengkapi lagi nanti, itu mengapa itu harus ditanyakan, saya disuruh gimana nyuruhnya, mengapa kalau kamu mau nurut gitu kan. Nah, ini nanti digali semua itu untuk menentukan bahwa dia itu alasannya itu masuk akal gitu. Kira-kira itu ya. Jadi untuk mendapatkan motif ini tadi di dalam kasus ini Bapak Jenderal itu ya jelas kita butuh keterangan saksi. Walaupun keterangan saksi itu posisinya cukup lemah ya, karena keterangan saksi itu adalah yang dipakai nanti untuk bukti itu adalah keterangan saksi yang disampaikan di pengadilan. Jadi kesaksian yang sekarang ini yang disampaikan oleh Baradae terus kemudian dicatat oleh polisi yang dulu begitu kemudian sekarang berubah ini, itu cuman nilainya cuman di berkas saja, dan itu nilainya adalah menjadikan petunjuk pada penyidik untuk melakukan penyidikan selanjutnya ke arah yang disampaikan informasi itu. Itu contoh tadinya kan dulunya kan Baradae ngakunya kan tembak-menembak karena bela diri. Ya dulu otomatis ya penyelidikan cuma kepada apa benar si Yosua itu nembak duluan, nah, itu larinya kan cuma ke situ. Tapi berhubung sekarang dia ngomongnya enggak Pak, ini yang melakukan Bapak itu, otomatis polisi akan marah ke situ. Yang tadinya enggak berani memberikan bos itu sebagai tersangka, akhirnya dengan keterangan Baradae dia bisa menyampaikan itu. Nah, sama juga dengan yang melihat nanti, melihatnya bagaimana? Oh iya Pak, saya lihat ini Bapak itu ada di sini begini. Nah, begitu nanti akan ditanyakan pada Bapak itu, kenapa kok Bapak menurut keterangan ini ada di sini begini ngomongnya gini-gini. Nah, jadi keterangan saksi yang ada di TKP ataupun yang melihat siapapun pelaku ya, itu nanti akan menuntun kepada penyidik untuk mengarah kepada pertanyaan itu yang mestinya nanti dijawab dari si pelaku itu untuk menerangkan motifnya gitu. Kalau dia nggak mau menerangkan, misalkan bohong, diem gitu, ya polisi bisa menyimpulkan. Jadi dari keterangan A begini, keterangan B begini, keterangan C begini. Meskipun tersangka tidak mengakui, tapi patut diduga bahwa dia itu sebenarnya sudah punya rencana dan sebagainya. Itu kira-kira untuk menggali motif itu tadi ya. Bagaimana cara menggali motif. Jadi motif itu bisa dilihat ya dari utamanya keterangan saksi yang melihat itu, karena dia bisa menceritakan kejadian sesungguhnya. Sehingga kita bisa memframing kira-kira apa yang dikerjakan oleh pelaku itu, dan kita bisa menanyakan pada dia mengapa dia berbuat gini, mengapa begini gitu. Misalnya begini, kok sampai menembak sampai parah itu kenapa? Nah gitu kan. Wah, waktu itu saya emosional, mungkin bisa jadi saya jengkel banget atau gini. Nah, itu kira-kira yang digali itunya gitu. Nah, kalau barang bukti biasanya itu mengarah kepada bagaimana itu barang terjadi, kan itu dilacak barang bukti di lapangan itu ya. Nanti dikonstruksi, kita bisa menjawab kira-kira bagaimana kejadiannya itu. Itu tadi bagaimana unsur objektif ya. Kalau yang unsur ini motif itu unsur subjektif yang banyak digali dari keterangan saksi yang melihat. Di samping ditambah juga dari bukti-bukti yang di lapangan, dicocokkan kan gitu. Jadi keterangan saksi itu akan dicocokkan dengan bukti yang di lapangan. Dan kemudian itu akan mengarah pada bagaimana cara mencari motif menggali motif yang dilakukan oleh pelaku itu. Jadi itu. Jadi di sini untuk motif ini
motif ini tidak hanya kenapa motif Bapak itu begini melakukan, bukan itu, tapi kebanyakan ya publik akan menyorot pada itu, pada ini pelaku utama. Tapi motif ini juga nanti ditanyakan juga kepada masing-masing itu pelaku yang 30 itu. Masing-masing akan ditanya, kenapa kamu berbuat gitu? Nah, mesti jawabnya, ya Pak, karena saya loyal pada pimpinan gitu. Nah, dia berbuat gitu. Ya Pak, karena saya takut daripada nanti saya dipindah misalnya gitu. Itulah penggalian motif. Jadi motif itu simple ya, tapi menggalinya panjang gitu. Itulah proses hukum seperti itu. Jadi kelihatannya panjang sekali, rumit, nah, tapi untuk memberikan suatu kebenaran, ya begitulah risikonya. Dan terakhir saya ingin menyampaikan bagaimana, kenapa kok ini mencari motif ini susah untuk kasus ini. Ya seperti sudah disampaikan kan dulu, karena TKP dari pertama sudah dirusak, kan gitu kan. Otomatis barang-barang yang ada di sudah berubah. Kita nggak bisa membawa mengkonstruksikan suatu kejadian apabila cuma mengacu pada TKP yang belakangannya. Harusnya ini tim khusus kan kembali merefresh apa sih yang dulu sebenarnya terjadi itu. Nah, kita butuh kesaksian yang 30 orang itu. Dari situ nanti bisa kesaksian, oh Pak itu dirubah mestinya di sini begini. Termasuk juga CCTV dulu kan dibilang hilang, oh ternyata enggak. Beda lah tempatnya Bapak itu misalnya gitu. Jadi motif secara netral saja nyarinya kan susah dan rumit. Karena butuh kesaksian. Nah sekarang kalau untuk kasus ini tambah rumit karena apa? TKP sudah rusak sehingga dukungan untuk informasi dari analisis barang bukti untuk menuju ke arah pertanyaan motif terkendala. Saksinya juga demikian kan. Untunglah ada pahlawan Baradae itu yang mau ngomong itu membuka yang lain itu. Kalau itu nggak ngomong susah Pak, kemarin kita untuk menggali itu masing-masing. Pasti yang lain cuman ngomong-ngomong enggak saya nggak bersalah gitu aja. Kan gitu yang terjadi. Nah, yang kedua di sini untuk mencari motif ini kan kita sangat tergantung dari kesaksian dari Baradae dan pelaku yang lainnya itu untuk motif daripada bos yang diduga melakukan otak daripada 340 kan itu kira-kira gitu. Jadi intinya ya motif itu adalah barang yang simple tapi rumit, dan motif itu harus ditanyakan kepada masing-masing pelaku itu sesuai dengan porsi tindakannya, alasannya apa berbuat gitu. Dan yang kedua, di dalam hal ini ya, untuk mencari motif tidak mudah karena butuh waktu yang cukup panjang ya. Lain loh kalau untuk menjawab bagaimana itu bagaimana mudah, bukti-bukti yang ada itu simpel aja. Tapi kalau motif itu bermacam-macam dan kemudian juga sangat subjektif ya gitu. Karena keterangan yang disampaikan di depan polisi nanti kemungkinan akan berubah di pengadilan. Itu rawannya mengenai motif. Makanya harus hati-hati itu tadi gitu. Terus yang terakhir juga ini motif ini untuk kasus ini agak lama menggalinya karena sudah terlanjur banyak barang yang hilang dan apalagi saksinya susah kan itu diperiksa. Ya karena sakit lah dan karena terguncang ya itulah kendalanya. Kita nggak bisa maksa karena di dalam penyidikan itu orang yang saksi yang diminta keterangan itu mesti nomor satu pertanyaan, apakah Anda dalam keadaan sehat kan gitu. Kalau nggak sehat, nggak jadi diperiksa Pak, nggak boleh. Karena keterangannya nanti nggak sah dipakai di pengadilan. Saya kira itu ya, para pemirsa sekalian, mudah-mudahan agak sedikit padang lagi ya mengenai pengetahuan mengenai motif ini. Jadi silakan terus mengejar motif itu, memang itu bagian daripada keterangan yang harus dijawab oleh polisi. Itu tadi, dari 7, mengapanya belum jawab dan bagaimananya yang perlu dijawab oleh polisi. Nah, di sini saya saran juga para polisi bolak-balik ya, tolong supaya tidak liar opini-opini publik itu, tolong diberikan informasi kepada publik sehingga opini yang tercipta itu dari kebenaran yang ada gitu. Kalau sekarang kan opini yang tercipta kan dari orang ini sangka IPW ngomong gini-gini. Kalau IPW itu kan prestasinya kalau dia bisa menghujat polisi kan paling bagus, dia akan dipercaya rakyat kan gitu. Nah, akhirnya apa? Dengan dugaan sedikit dia lemparkan ke publik gitu. Saya barusan diskusi di TV tadi. Dibilangnya saya itu melarang, Pak jangan melarang publik beropini. Enggak, saya enggak melarang publik beropini. Saya hanya mengatakan ya, opini publik itu tercipta apabila ada isu yang ganjal dan tidak jelas, pasti akan tercipta sendiri. Nah, ini polisi supaya melihat perkembangan kayak gini. Ini kasus ini sensitif ya. Kalau tidak pandai-pandai memanage, nanti liar terus itu opini publik.
dan larinya pada kecurigaan polisi terus. Gitu. Baik, saya kira itu para pemirsa sekalian, mudah-mudahan tidak bosan dengan ocehan saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi dalam POP berikutnya. Sampai jumpa. Mohon bantuan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.